أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kan dengan nikmat ini kita bisa terus belajar dan menggali ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengakhiri pembahasan kita dengan menukil perkataan indah dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, man idda'a minal ilmi ghayatah faqad azhara minal jahli nihayatah. Barang siapa yang mengklaim bahwa dirinya telah mengetahui ilmu secara sempurna, maka pada hakikatnya dia telah mengakui kebodohannya. Artinya manusia adalah makhluk yang terbatas, maka janganlah mengklaim sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya. Perkataan yang kedua dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ghayatul aqli al-i'tirafu bil jahl. Orang yang memiliki akal yang sempurna, maka ia pasti akan mengakui bahwa dirinya adalah orang bodoh. Sekelas Rasul, beliau tidak pernah mengklaim bahwa beliau mengetahui semua ilmu. Karena kalau seandainya beliau adalah sosok yang mengetahui semua ilmu, artinya beliau adalah Tuhan. Karena kalau kita kembali sedikit kepada pembahasan ideologi, Allah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kalau seandainya kita bisa mampu memahami Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah itu terbatas. Atau kita menjadi wujud yang tidak terbatas. Dua-duanya adalah sesuatu yang salah. Ketika kita mengakui bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, maka Allah adalah zat yang tidak terbatas. Ketika kita mengaku diri kita adalah zat yang terbatas, maka artinya kesempurnaan ilmu dan apapun yang berhubungan dengan kita adalah terbatas. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengakui tentang ketidaktahuan beliau tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Rasul dengan keagungan beliau berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang sifat-sifat agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penjelasan beliau, pensifatan beliau sesuai dengan kadar beliau. Artinya kalau seandainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang zat Allah, ini bukan berarti Rasul telah mengetahui tentang hakikat Tuhan yang sesungguhnya, tidak. Karena hal itu melazimkan Tuhan itu terbatas atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbatas. Dan hal ini telah kita ingkari. Hal ini merupakan sesuatu yang batil. Jadi kata Imam Ali bin Abi Thalib, ghayatul aqli al-i'tirafu bil jahli. Rasul dengan keagungan yang beliau miliki ketika bermunajah kepada Allah, ketika sujud di hadapan Allah, beliau mengakui bahwa diri beliau adalah lemah. Diri beliau adalah wujud yang dipenuhi dengan kekurangan. Makanya Rasul selalu berdoa kepada Allah supaya
diberi nikmat, karena nikmat Allah itu tidak terbatas. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang berakal adalah ketika dia mengakui bahwa dirinya adalah orang yang bodoh. Tapi hal ini jangan disalahartikan para pemirsa. Ketika orang mengaku bahwa dirinya adalah orang bodoh, maka kita mengatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki akal sempurna. Tidak. Perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib memiliki arti lain. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ketika seseorang memiliki ilmu, ketika seseorang menggunakan akalnya dengan baik, maka akalnya, ilmunya akan menyadarkan dirinya bahwa apa yang ia peroleh bukanlah apa-apa. Masih banyak sesuatu yang ia tidak ketahui. Ini maksudnya. Makanya kata beliau, ghayatul aqli al-i'tirafu bil jahl. Ini adalah perkataan indah dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada wasiat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib kepada salah satu putra beliau. Beliau mengatakan, wahai anakku yang tersayang, apabila kamu mendapatkan kesulitan dalam hidupmu, maka ketahuilah bahwa kesulitan tersebut karena minimnya ilmu yang dimiliki olehmu. Kamu adalah makhluk yang dahulunya tidak mengetahui sesuatu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptamu, Allah memberikan ilmu kepadamu, barulah kamu bisa mengetahui sesuatu yang ada di alam semesta. Ini membuktikan bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib ingin memberikan ajaran yang sangat mulia kepada anak beliau. Yang namanya manusia yang sempurna bukan berarti manusia tersebut tidak memiliki kekurangan, bukan. Tapi manusia yang sempurna adalah dia yang menyadari tentang keterbatasannya. Dari kesadaran inilah akan muncul hubungan yang kuat antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya itu lemah, maka fitrahnya akan menuntut dirinya untuk mencari zat yang kuat. Dan zat yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dirinya adalah bodoh, maka fitrahnya akan menuntut dirinya untuk belajar kepada zat yang memiliki ilmu yang tidak terbatas, dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wasiat yang sangat indah, wasiat yang sangat baik yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib kepada anak beliau. Kita sebagai orang yang mengklaim sebagai muslim, kita harus mendidik anak-anak kita. Kita tanamkan kepada diri-diri mereka untuk selalu belajar. Jangan pernah puas ketika mengetahui satu hal, karena ilmu yang ada di alam semesta itu sangatlah banyak. Ilmu yang ada di ciptaan Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat banyak yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Orang yang memahami tentang hal ini, maka dirinya akan rendah hati ketika berpapasan dengan orang lain. Sifat sombong akan lenyap dari dirinya. Tapi kalau seandainya seseorang baru mengetahui tentang ilmu fisika atau tentang ilmu filsafat, ilmu tafsir, kemudian dia
sombong, merendahkan orang lain, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah orang yang sangat bodoh. Ia menyangka bahwa ilmu hanya terbatas pada apa-apa yang ia pelajari, dan orang lain tidak mengetahui apa yang ia miliki. Ini adalah sesuatu yang salah kaprah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bersifat sombong, karena banyak ilmu yang tidak kita miliki. Boleh jadi kita mengetahui sesuatu, orang lain mengetahui lebih banyak dari kita, dan kita tidak mengetahui hal tersebut. Ingat para pemirsa, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur kita dengan ilmu akhlak, dengan syariat, tujuannya satu, supaya kita bisa bersikap adil kepada diri kita. Jangan sampai dengan sedikit kemuliaan yang kita miliki, kita keluar dari keseimbangan. Kita lupa siapa diri kita. Ilmu akhlak bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dalam diri kita. Maka dari itu, marilah kita selalu sadar dan meminta kepada Allah untuk diberi kesadaran atas keterbatasan kita, karena kesadaran ini akan menjadi titik tolak kita untuk bisa berkembang, untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan membahas tentang ilmu di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.